Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, kakak ucapkan selamat datang kepada peserta belajar bersama di museum dari SD Negeri 5 Matangkuli. Kita dengarkan dulu beberapa arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Yulizar selaku Kepala Museum Islam Samudra Pasai. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Dengan hormat Bapak Ibu, museum ini adalah museum baca punya kita bersama. Di dalamnya ada hampir 500 koleksi tentang kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara. Jadi kami harapkan Bapak Ibu tetap mendampingi ya. Dampingi, silakan berfoto, dinaikkan ke IG-nya, ke TikTok-nya juga. Baik, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk anak SD 5 Matangkuli ya. Sekarang maju dulu yang cowok ya. Yang cowok silakan masuk ke dalam, ambil buku, papan beserta alat tulisnya, lalu berdiri. Taman para Sultan. Sebelumnya kakak mau tanya, pernah dengar nggak yang namanya Kerajaan Samudra Pasai? Pernah. Apa itu Kerajaan Samudra Pasai? Kerajaan Samudra Pasai merupakan sebuah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Tidak hanya di Aceh, tidak hanya di Indonesia, tetapi se-Asia Tenggara. Sultan yang pertama itu namanya Sultan Al-Malik As-Salih. Ya, siapa yang pertama? Sultan Al-Malik As-Salih. Oke, Sultan Al-Malik As-Salih ini merupakan raja yang pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Islam Samudra Pasai. Makamnya ada di mana? Makamnya itu ada di Gampong Bringen. Sebelum kalian sampai kemari, kalian itu sudah melewati makamnya. Ada yang lihat nggak? Yang kedua ada Sultan Al-Malik Az-Zahir. Sultan Al-Malik Az-Zahir ini merupakan raja yang kedua sekaligus anak dari Sultan Al-Malik As-Salih. Ya, makamnya ada di mana? Makamnya itu bersebelahan dengan makam Sultan Al-Malik As-Salih. Ya, jadi kalau kalian nanti masih ada waktu ingin berziarah ke makam Sultan Malik As-Salih, kalian juga akan berziarah ke makam Malik Az-Zahir. Ya, Sultan Al-Malik Az-Zahir ini diberi gelar dengan nama Syamsudunya Wadin atau matahari dunia dan agama. Kenapa? Karena Sultan Al-Malik Az-Zahir ini ikut mendakwahkan agama Islam sama seperti Sultan Al-Malik As-Salih. Replika nisan. Apa itu replika? Replika itu adalah benda tiruan, ya, benda contohan. Jadi yang di depan kalian ini, yang kalian lihat itu bukan benda asli, melainkan benda tiruan, ya. Yang di tengah ini ada Sadrul Akabir. Siapa? Sedangkan di sebelah kiri ini Siti Rahiman. Oke, Sadrul Akabir dan Siti Rahiman ini merupakan sepasang suami istri yang berasal dari Baghdad. Kita ini berada di depan koleksi numismatika.
Yang menjadi koleksi numismatika itu adalah mata uang. Terdapat dua jenis mata uang yang menjadi alat tukar resmi Samudra Pasai. Yang pertama ada dirham. Apa yang pertama? Dirham atau dirham merupakan alat tukar resmi Samudra Pasai yang terbuat dari emas. Ya. Jadi ada beberapa sultan yang mengeluarkan dirhamnya tersendiri. Karena beberapa sultan ada yang mengeluarkan dirhamnya tersendiri, maka terciptalah beberapa ukuran. Yang paling kecil itu namanya dirham mata manok. Apa namanya? Dirham mata manok. Kenapa dinamakan dirham mata manok? Karena memiliki ukuran yang kecil seperti mata ayam, sehingga dinamakan dengan dirham mata manok. Di sebelah kiri ini ada keh. Apa namanya? Keh ini juga mata uang Samudra Pasai. Terbuat dari timah hitam dan timah putih. Ya, boleh lihat ke depan boleh maju ke depan untuk melihat koleksi mata uang Samudra Pasai. Selanjutnya kita akan memasuki ruangan perhiasan. Ruangan apa? Oke, coba diperhatikan. Yang bagian depan itu perhiasan yang digunakan pada abad ke-13 sampai 15. Abad berapa? Ke-13 sampai 15. Pada abad tersebut orang-orang masih menggunakan bebatuan yang digunakan sebagai perhiasan. Contohnya ada mani-mani getah damar, batu mulia, batu karnelian, gelang cetiar, ya. Sedangkan kiri dan kanan ini perhiasan yang digunakan pada abad 16. Abad berapa? 16. Pada abad tersebut orang-orang sudah memakai emas. Contohnya itu di situ ada pri-pri. Pernah dengar nggak yang namanya pri-pri? Apa itu pri-pri? Pri-pri itu anting, ya, kerabu atau liontin kalung. Kenapa dinamakan pri-pri? Karena ketika kalian berjalan, ketika kalian berlari, pasti dia bunyi kan? Gimana bunyinya? Pri, 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 ya kan? Sehingga perhiasan tersebut dinamakan dengan pri. Ada patamdo di dalam. Patamdo itu mahkota khas dari Aceh. Ya, jadi setiap kota di Indonesia ini pasti memiliki mahkotanya tersendiri. Kita di Aceh menggunakan patamdo. Ya, boleh masuk ke dalam untuk melihat koleksi perhiasan. Bibliografi ini adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan naskah-naskah kuno atau naskah-naskah kuno itu sering kita sebut sebagai manuskrip. Apa namanya? Manuskrip, ya. Kita lihat di tahun 1346 di sini ada sebuah catatan yang ditulis oleh Ibnu Battuta. Siapa? Ibnu Battuta. Ada yang pernah dengar nggak siapa itu Ibnu Battuta?
Ibnu Battuta itu merupakan seorang penjelajah yang berasal dari Maroko. Dari mana? Maroko. Ini di sebelah ini adalah catatan yang ditulis oleh Ibnu Battuta. Ini dalam bentuk replika. Sedangkan naskah aslinya itu ada di Museum Prancis. Di mana? Museum Prancis. Apa yang ditulis oleh Ibnu Battuta? Dan kami masuk ke Sultan, yaitu ke kota Sumatra. Sebuah kota yang indah dan besar, dikelilingi benteng dan menara-menara terbuat dari kayu. Jadi Ibnu Battuta menyebut wilayah Pasa ini dengan nama Sumatra. Apa namanya? Sumatra. Dan bangunan di sekitar wilayah Pasa ini semuanya terbuat dari kayu. Tidak ada beton. Ya, dulunya semuanya terbuat dari kayu. Oke. Selanjutnya di tahun 1512 di sini ada Sulaiman Al-Mahri. Siapa? Sulaiman Al-Mahri. Siapa? Nah, ini adalah beberapa manuskrip yang ada di Museum Islam Nusantara Masai. Ini merupakan karangan daripada tokoh-tokoh atau ulama-ulama era Aceh Darussalam. Seperti dananya di sana ada, coba lihat. Di sana ada satu buah mushaf Al-Quran yang ditulis dengan tangan. Dan juga beberapa kitab, ada juga kitab fikih, ada juga kitab obat-obatan. Dan di sini di poin nomor 6 ini merupakan sebuah kitab yang nama kitab tersebut adalah Kitab Siratul Mustaqim. Kitab ini, adik-adik, kitab ini ditulis oleh seorang ulama pada zaman Aceh Darussalam. Nama beliau adalah Syekh Nuruddin Ar-Radili. Nah, ini adalah manuskrip kitab beliau. Dan ini merupakan kitab fikih. Siapa nama beliau? Syekh Nuruddin Ar-Radili. Nah, Nuruddin Ar-Radili. Dan nama beliau sekarang sudah dialihkan menjadi sebuah nama kampus, yaitu IWN Ar-Radili yang ada di kota Banda Aceh. Selanjutnya ada Surne Kali, yaitu alat musik tiup. Kemudian ada gendang, alat juga, dan rapai maseh. Nah, sekarang rapai maseh ini sudah bersertifikat nasional. Artinya, rapai maseh ini sudah menjadi milik khas Kabupaten Aceh Utara. Begitulah bentuk daripada mangkuk orang zaman dahulu. Selanjutnya di sana juga ada buli-buli yang fungsinya untuk menaruh obat-obatan atau cairan-cairan khusus. Nah, selanjutnya ini ada yang disebut dengan cerahi. Cerahi fungsinya adalah untuk menaruh minuman. Kalau sekarang perbedaan dengan cerahi dan ciri. Kalau orang dahulu menyebutnya dengan cerahi. Ini adalah beberapa koleksi yang terbuat dari tembaga atau kuningan. Di sana bisa dilihat ini merupakan peralatan adat yang digunakan saat acara prosesi adat. Di sana bisa dilihat itu ada banyak 7 mata. Selanjutnya ada mendang, fungsinya sama juga seperti yang saya jelaskan tadi.
Fungsinya digunakan saat prosesi adat Kusijo. Selanjutnya di sini ada ciri pendengar, ciri suasa, mati renuh, dan lain-lain. Ini dikenal dengan senjata tradisional. Ini merupakan senjata tradisional. Coba Anda perhatikan di sana ada rincung. Itu disebut dengan rincung nih. Coba lihat. Itu rincung sebelah sini. Ini merupakan pedang. Perbedaan keduanya ditentukan dengan fungsinya. Fungsi daripada rincung yaitu senjata untuk menikam atau menusuk, sedangkan pedang berfungsi untuk senjata menebas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Siapakah nama Sultan ketiga yang saat ini bertulisannya ditemukan? Oh ya, 4. Kita tunggu kelompok 1 dulu karena ada penukaran spidol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Al-Khalidi, kelas 5 dari SD 5 Taklim. Perasaan saya pada hari ini sangat senang karena mendapatkan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu yang singkat ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan pikiran sehingga kita dapat berhadir pada acara mengunjungi situs sejarah yaitu Museum Samudra Pasai yang ada di samudra ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sedukan kebakuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat dari alam kegelapan ke alam yang terang-terang. Permohonan saya kepada seluruh bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di museum yang kita cintai, yang kita banggakan pada hari yang berbahagia ini. Kemudian adik-adik kita, apakah dari ibu atau bapak yang telah memberikan
materi kepada anak-anak kami dari SD Negeri 5 Matangbuli, sehingga mereka menambah wawasan, sehingga pada saat kelak nanti mereka mencintai budaya sendiri, sehingga mereka dapat melestarikan apa hari ini dia lihat atau dia tulis, kemudian dia nalar, sehingga menjadi bekal pada anak-anak kami nanti di kemudian hari, sehingga tidak lupa sejarah pada hari ini yang sudah dilihat. Misalnya jingki, banyak sekali di desa-desa atau di kampung-kampung kita tidak ada jingki lagi, apalagi bube. Nah, makanya mudah-mudahan dengan ada hari ini kunjungan kita ke sini ke museum, maka menambah ilmu pengetahuan. Beginilah nenek-nenek kita dahulu atau pejuang-pejuang kita pada hari dahulu, mereka beginilah cara, sehingga kita walaupun hari ini kita sudah modern,